hari ini memang banyak-banyak doa dan piye yo banyak ikhlasnya dibandingkan dengan yang dulu kan kita beda. Kamu tahu nggak peraturannya labor seperti apa? 24 hour is day off. Tapi sebagai manusia yang tinggal bareng dengan majikan, aku tuh paham bahwa Cece itu tidak akan bisa libur 24 jam. Pasti, ya. Tapi setidaknya dihargai dong. Ya. Itu yang tidak ada ya. Nah, Jumpa kembali bersama saya Wong Gandeng Sakdo. Dan kali ini kita hadir bersama Miss Yuni siang-siang ya. Jam berapa ini? Oh, jam 12 waktu Hong Kong dan jam 11 waktu Indonesia. Dan kebetulan saya sekarang ada di Indonesia. Dan tumben Miss Yuni sekarang wajahnya sudah seger lagi nggak kayak kemarin? iya Mas Andro. Alhamdulillah sudah segerdu ya. Sorry buat mbak-mbaknya yang tadi sempat live, soalnya nggak tahu suaranya tiba-tiba muncul. Jadi saya minta maaf. Datang lagi, hilang lagi, datang lagi, hilang lagi. Gimana kabarnya hari ini Mbak E? Nah, kabarnya Mbak E, moga-moga sehat semua. Silakan komen-komen Mbak. Dan kalau ada beberapa yang mau disampaikan karena kita live pastinya ya ngajak ngobrol. Kalau live itu ngajak ngobrol. Tapi gimana? Akhir-akhir ini kok Miss Yuni rodok-rodok piye? Ya iyalah Mas, kan beberapa hari ini jadwalku penuh. Pacaran sama Pak Dokter yang di Queen's Mary, jadi emosi rada nggak terkontrol. Kemarin beberapa hari yang lalu muka agak kusam, agak ya memang sakit ya, posisi memang sakit, jadi kurang fit. Dan kebetulan kemarin sudah pulang dari rumah sakit, malah ditambahin sedikit emosi ya. Kenapa? Karena ada majikan yang, nah di sini Mas Andro, kenapa saya kadang-kadang terpancing emosi tuh, majikan itu cari pembantu, interview oke, cecenya oke, cecenya itu minta gaji 55, majikan nggak mau ngasih, cuma 5.000, terus aku bilang, karena dalam posisi itu aku merasa majikannya udah oke lah, terus cecenya kan mepet waktunya, dan cecenya sudah pasrah sama aku, siapa aja tanda tangan nggak apa-apa. Berarti kan memang dia pasrah bongkoan, siapapun tanda tangan nggak ada masalah. Cuman kan aku punya tanggung jawab untuk seleksi juga majikan, Mas Andro. Jadi waktu itu udah selesai interview, majikannya tiba-tiba ngomong sama aku. Kalau aku sendiri yang ngomong kayaknya nggak ada masalah. Maksudnya aku adalah cecenya kalau liburan mau nggak membantu majikan seperti ini, seperti itu. Tapi ini nggak, Mas Andro. Ini majikannya tiba-tiba di akhir cerita itu langsung ngomong kalau aku maunya kamu sebelum libur, kamu harus cuci ngepel terus cuci baju. Aku masih bilang oke. Bahkan aku menambahi, oke, nggak apa-apa. Kalau pulang aku nanyain. Kalau pulang cuci piring sama buang sampah, bagiku masih wajar. Nah, setelah dia bilang iya, ternyata majikannya ngomong, dan juga cuci toilet. Aku bilang, sebentar. Oke. Pertama kamu bilang cuma cuci baju aja. Oke, cuci baju memang nggak usah pakai tangan, masukin mesin. Kita siap-siap mau keluar rumah, tinggal gantung aja, nggak ada masalah. Bagi saya tidak ada masalah. Ngepel pun tidak ada masalah, Mas Andro. Jadi either saat pagi atau malamnya. Jadi berangkat atau pulang, bagi saya ngepel masih tidak ada masalah. Tapi ditambahin cuci toilet ataupun cuci piring pun masih nggak ada masalah menurut saya. Kenapa? Give and take. Menurut saya adalah kalau majikan baik nggak ada masalah. Buang sampah juga nggak ada masalah. Tapi saat dia berbicara cuci toilet, emosi saya rada-rada muntap sedikit segini. Jadi saya punya darah tinggi malian. Kenapa? Karena saya merasa ini udah melampaui batasan, Mas Andro. Saya tidak melarang cecenya untuk membantu majikan, dan majikan saya juga tidak melarang majikan meminta cecenya untuk memberikan
sedikit waktu untuk membantu. Karena banyak caca-caca yang melakukan seperti itu. Cuman kalau udah berlebihan, Mas Andro, paham nggak? Itu kan udah kelebihan. Setelah kamu bilang cuci piring oke, cuci baju oke, ngepel oke, ganti cuci toilet. Jadi ya kemarin ngomong sama majikan nih, oke lah, kamu tahu nggak peraturannya labor seperti apa? 24 hour is day off. Tapi sebagai manusia yang tinggal bareng dengan majikan, aku tuh paham bahwa Cece itu tidak akan bisa libur 24 jam. Pasti, ya. Tapi setidaknya dihargai dong. Ya. Itu yang tidak ada ya. Nah, itu saya merasa Cecenya sudah oke loh. Cecenya ngalah banget. Tapi majikannya mau tanda tangan, tapi aku bilang, tunggu dulu, pikir-pikir dulu. Kita kasih waktu dulu. Aku ngomong sama majikannya, tapi dalam hati ingat loh, kita ini bukan charity ya Mas Andro ya. Jadi kita itu di sini bekerja bisnis, tapi saya tuh ingin memanusiakan manusia semaksimal mungkin. Kalau saya pribadi aja tidak bisa seperti itu, terus siapa yang membantu Cecenya? Dan ini anak Filipina sebenarnya nggak begitu ngefek, tapi anak Filipina ini udah ikut aku puluhan tahun ya Mas Andro, 9 tahun dengan majikannya itu ikut saya. Jadi dia itu tidak mau ikut agent lain. Itu suatu kepercayaan yang diserahkan ke saya dan saya tidak bisa seenaknya saja memberikan dia pada orang lain. Betul. Mantap. Dan majikannya sedikit marah. Dia bilang, agent lain aja nggak seperti itu. Agent lain tuh nurut sama kita. Kenapa kamu seolah-olah ngajarin Cecenya? Nah, ini yang sering salah paham. Bukan saya ngajarin Cecenya, Mas Andro. Tapi saya itu ingin mengatakan bahwa kerja libur itu nggak ada masalah. Tapi yang penting ikhlas. Nah, nggak ikhlas otomatis kan Cecenya nggak akan bertahan lama di situ. Yes. Nah, itu yang poinnya itu bukan masalah. Iya, bukan mau ngalah dan tidak ngalah. Sebenarnya bukan. Tapi majikan banyak yang sudah dikompori dengan agen-agen lain. Dia bilang, agen di bawah itu lo nggak seperti itu. Agen di atas lo nggak seperti itu. Ya, aku bilang, ya itu bedanya kita sama agen lain. Betul. Jadi ya kalau menurut saya apa mungkin ya kebanyakan agen memang seperti itu ya. Dalam artian di mana bahwa yang memberikan uang itu kan bukan teman-teman. Yang memberikan uang itu majikan. Jadi mereka menganggap sumber uangnya majikan. Padahal sebenarnya kalau nggak ada anak ya majikan nggak akan naruh uang. Jadi apakah semacam itulah yang menjadi kebanyakan orang Hong Kong? Pokoknya udah tak bayar ya sudah, apa yang saya suruh tanpa harus memahami sebagaimana peraturan. Atau memang juga wajar, sama aja semua manusia di Hong Kong ada juga yang nggak ngerti peraturan, ada yang tahu peraturan. Jadi memang kalau majikan kan nggak ada mewajibkan majikan untuk tahu peraturan selama agennya nggak mau memberitahu kan. Selama agennya tidak mendudukan itu persoalan kan. Jadi gimana? Iya benar Mas Andro. Jadi di sini masalahnya adalah kadang agen itu tidak mau terbebani. Yo wes tanda tangan, selanjutnya terserah Anda. Dan sekali lagi kenapa sih sebenarnya agen itu cuman official only ya Mas Andro. Itu benar yang dikatakan Mbak Kontren kemarin bahwa tidak ada hubungannya dengan agen. Jadi majikan di rumah dengan pembantu itu tidak ada hubungannya dengan agen. Dan agen cuma bisa meluruskan satu sama lain tanpa memperlihatkan atau memihak. Jadi kalau agen sudah ikut campur, sebenarnya bukan ikut campur. Sebenarnya ikut menengahi saja. Karena majikan kalau dibilang pinter, enggak juga ya Mas Andro. Karena kemarin aku sempat debat hari Minggu, mbak-mbaknya kalau ada yang di sini pasti tahu. Dan majikan mengatakan, tahu nggak bahwa aku itu pengalaman ngambil pembantu. Karena aku jelasin keadaannya seperti apa, malah majikannya bilang sama aku, tahu nggak aku itu pengalaman dapat pembantu. Dan aku bilang sama dia, iya pengalamanmu jelek semua. Kamu kok ngomong gitu lah, kan kamu yang cerita. Bahwa kamu pembantumu nyuri, pembantumu nggak bagus, pembantumu males. Semua yang kamu tahu kan dari pengalaman yang jelek. Dan kamu belum pernah cerita sama aku tentang pengalaman pembantumu yang bagus. Nah, di situ majikannya agak tersinggung. Jadi aku ngomong sama majikan, yang kamu denger yang jelek semua. Yang kamu dengerin TVB nggak ngomongnya jelek-jelek.
Tapi kamu pernah nggak nanya sama orang yang pengalamannya bagus? Gimana pembantunya memperlakukan orang tuanya sampai orang tuanya meninggal, anaknya tuh dapat perhiasan, Mas. Pernah nggak dengar itu? Tidak. Yang kamu dengar selama ini adalah yang jelek. Jadi majikannya ngomong, "Kema, liko hecan kema, hou to kung yang jeje hou sui ma." Kema aku bilang sama majikan, "Haya, kisah hecan, hou to kung yang jeje hou sui." Tapi你有冇聽到僱主衰呢? Saat kamu berbicara orang lain soi, jelek, jahat, tapi kamu pernah dengar nggak dari majikan juga jahat? Jadi harus dengar dua belah pihak dong, jangan satu pihak aja. Terus majikannya bilang, agent lain aja nggak kayak seperti ini. Agent lain itu selalu bilang benar yang apa yang aku katakan, karena saya bukan mereka. Jadi sebenarnya aku beberapa kali banyak nolak rezeki ya Mas Andro ya. Tapi saya rasa kalau rezekinya nggak berkati, ya wis bene lah, golek yang lain lagi. Itu maksud saya. Daripada saya harus mempersulit otak saya sendiri ya, karena jujur otak saya sudah tidak mampu untuk menangani sesuatu yang berlebihan. Karena Mbak wis curhat wis oke, si aku nambahin dengan masalah majikan, lebih baik saya ambil jalan tengah. Kalau majikan ruwet, silahkan ke tempat lain. Kalau memang tempat lain lebih bagus, kenapa cari saya? Oh ya. Jadi kalau kita bicara bahwa orang Hong Kong, kalau Miss Yuni bilang bahwa karakter orang Hong Kong apapun ceritanya ya pasti ada yang baik dan ada yang jelek. Tinggal bagaimana kitanya aja, tinggal bagaimana teman-temannya juga menyikapi seharusnya di treatment kayak apa sih majikan seperti ini. Tapi kalau sudah kayak tadi hari Minggu nyuruhnya macam-macam, ya baru agensi ikut ngomong ya, ikut bercerita, ikut bilang kan. Karena ketika teman-teman memasrahkan ke agen itu artinya separuh dari perjuangan mereka itu diletakkan pada agen. Atau hanya sebatas di mana bahwa ya sudah harus lewat agen, nggak bisa sendiri. Kan nggak begitu juga kan. Tapi ketika mereka memilih agen itu punya latar belakang masing-masing. Enek sing latar belakangnya golek bonus gede, enek sing latar belakangnya enek persoalan itu bisa mediator, agennya bisa jadi mediator kan seperti itu. Apakah memang orang Hong Kong selalu ya itu tadi kebetulan yang Filipina. Yang baik kan juga ada, Tomis. Maksudnya majikan? Ya. Majikan yang baik banyak, Mas Andro, banyak. Ini yang kenapa saya bilang, saya jarang pengalaman majikan yang jelek, Mas Andro. Cuman kalau majikan yang jelek itu cepat pergi aja, cari selamatnya aja daripada ngomong sama saya. Karena saya ada salah satu dari teman saya mengatakan saya itu sok pinter, sok ngerti peraturan. Jadi itu orang-orang dekat saya ngomong seperti itu. Dan saya berpikir sempat drop juga. Saya maunya membantu TKW, kenapa saya digituin? Dan saya sempat mau bilang, nggak kerja agent, nggak paten, jarene arek kan mending ngono toh. Tapi aku berpikir tidak. Dengan begitu aku akan mempertahankan mereka. Biar dibilang aku sok pintar, sok tahu, nggak apa-apa. Yang penting anak-anak yang ada bersama aku tuh merasa nyaman. Jadi aku sering menentang majikan-majikan yang tidak ikut aturan, Mas Andro. Karena saya selalu bilang, agent yang baik bukan agent yang ngasih bonus besar, tapi agent yang care pada kalian. Yang memang ingat, karena caca-cacanya juga ada drama ya, saya tidak bilang semuanya. Tapi majikan itu mau cari benernya. Tapi majikan Hong Kong juga pakai logika, Mas Andro. Dijelasin, mereka tahu memang benar, ya udah mereka ikut. Ya. Jadi mereka nggak akan drama. Kalau cacanya kan kadang-kadang drama, Mas Andro. Aslinya wis ngerti sebab akibatnya, tapi masih nyoba wis diomongi ngebreak interminute iki nggak iso turun visa nyoba paham nggak? Kemarin sempat ada juga Mas Andro mbaknya yang kerja 10 tahun terus ganti majikan 2 bulan ngebreak, akhirnya nyesel. Tapi seperti Mas Andro bilang, umur di atas 40 ki ngengkelan, bukan mereka ya, itu saya. Iku wis uangnya omongan nih. Jadi umur di atas 40 ngeyelan. Ngeyelan karena merasa sudah tahu, pengalaman dan pinter. Mana sih ngomongi wong nom, angel gue. Itu yang terjadi akhir-akhir ini. Dan Mbak bilang apa? Iya, setelah aku nantang majikan aku menyesal. Karena ingat loh Mbak, umur 40 ke atas itu diarani tuwek.
padahal aku merasa masih umur 25 tahun loh Mas Andro. Cuman ya bagi saya umur cuma sebuah angka ya, tapi tetap umurnya 40 lebih kepalanya itu. Jadi aku tidak bisa sok muda lagi. Oke, dengan segala bentuk peraturannya, dengan segala bentuk keluh kesahnya ya kan. Jadi ada beberapa yang sempat nanya nih. Jadi coba deh karena mereka bertanya kan kita kasih jawaban sedikit aja. Walaupun sebenarnya boleh juga ya. Jam pertanyaan nanti hari Sabtu itu los-losan bertanya. Ini hanya sekedar kita live absen. Tapi ini bolehlah ada pertanyaan sedikit. Kita jawab sama teman-teman. Jadi dari Mbak Yuri Eko. Mau tanya Mbak Yuni, aku kan temanku renew kontrak terus minta gaji 55, terus dikasih 5.000. Katanya kalau Chinese New Year dia kasih angpau. Emangnya ada hubungannya gaji sama angpau? Ini aku aja yang jawab, Miss. Nggak ada hubungannya, Mbak. Jadi ya kalau majikan udah mau gaji 5.000, itu artinya kan ya sudah di atas standar toh, Mbak. Karena kewajibannya majikan kan harus menggaji teman-teman kalau sesuai aturan 4630. Kalau dia ngaji 5.000 itu artinya ya ada kompensasi. Sekali lagi karena ini baru, ini juga temennya sampean kan. Sampean kan juga nggak ngerti kerjaannya dia bagaimana, seperti apa. Jadi sebaiknya setidaknya ya kalau sudah dikasih 5.000 ya udah disyukuri saja gitu loh. Kalau memang ternyata nggak cocok ya tinggal geser aja atau pindah atau datang ke tempatnya Miss Yuni cari majikan baru sampai finish kan gitu aja. No problem. Ini kan renew kontrak kan. Minta 55 nggak dikasih 5.000 ya sudah. Kalau dikasih 5.000 ya sudah. Kan lumayan di atasnya standar. Kalau mau cari tambahan lagi ya sudah nggak usah renew dari awal. Makanya benar-benar pada saat renew itu make sure, pastikan di mana 1 atau 2 bulan majikan itu memberikan dampak enggak gitu loh. Ada pekerjaan yang sampean lakukan dengan apa yang dibayar sama majikan menurut sampean sepadan enggak? Kalau enggak ya nyari lagi. Dan ketika nyari lagi juga jangan kecewa kalau seandainya ternyata jauh lebih jelek atau jauh lebih buruk dari majikan yang baru gitu loh. Tetapi satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa kalian punya kemampuan. Kalian datang ke Hong Kong itu bukan nggak punya apa-apa. Ada sesuatu yang kalian korbankan. Jadi kalau ada sesuatu yang kalian korbankan ya sudah. Jangan sampai berkorban terus. Tapi ada juga waktu untuk menikmatinya. Dan repotnya juga kayak gitu tuh. Anak-anak. Jadi merasa insecure. Ya nggak apa-apa kalau memang pantas naik gaji. Tapi kalau majikan nggak ada yang mau ya diterima. Kan ibaratnya namanya kerjasama sama majikan itu kan deal-dealan. Kalau nggak deal ya nggak apa-apa cari yang lain. Kalau deal ya oke. Itu langsung jawabannya dari Mbak Yuri Eko. Wah, aku kalau Miss Yuni yang penting-penting dan yang pas-pas aja deh. Sisanya kan biar saya yang jawab. Finish 25 Agustus. Misalkan keluar 2 minggu sebelumnya, apakah masih dapat uang cuti tahunan? Dapat uang cuti tahunan. Berarti kalau dapat uang cuti tahunan ya tergantung perjanjian sama majikannya no. Tidak Mas Andro. Duit apa cuti? Tidak. 2 minggu. Soalnya kan mbaknya sudah bilang keluar lebih awal 2 minggu. Berarti ya wis dibayar untuk itu. Kan dia sudah digaji dari sampai tanggal dia keluar itu. Finish. Sampai keluar. Iya betul. Jadi kalau 2 minggu sebelum finish dia keluar, dia tidak mendapatkan libur tahunan. Kompensasinya di situ ya? Iya betul. Kan dia libur digaji. Maksudnya waktu gajian kan tetap lanjut Mas Andro. Gajiannya kan sampai lanjut. Dan dia libur, jadi dia sudah keluar kan dia tetap dapat gaji. Iya. Gaji dia. Hitungannya. Sip. Iya betul. Begitu jawabannya Mbak. Lancar. Aman. Nggak ada pertanyaan. Keren. Kalau nggak ada pertanyaan itu berarti mereka pinter-pinter loh. Aku seneng. Berarti sudah nggak penuh dengan masalah. Betul. Karena dulu kan yang sering ditanyain adalah long service Mas Andro. Dan sekarang long service kayaknya sudah tidak begitu ditanyakan karena kayaknya mbaknya yang sebelahnya juga bisa explain. Itu bagusnya Mas Andro. Jadi yang dengerin kita ini terus ada temannya yang jawab, mereka langsung bisa kasih explanation juga. Itu the best sekarang. Siap. Jadi yang tadi ya, lebih banyak kita mengkampanyekan, lebih banyak kita mengkampanyekan bahwa hari Minggu nggak boleh libur, ada aturannya. Ya udah, kita cari yang bahasa Kantonis, yang bahasa Cina,
sodorin aja ke majikan. Kan itu yang cerdas. Betul. Bahkan Ini saya coba kamu ada loh baca. formulanya, Mas Andro. Kenapa? Saya itu ada formulanya dari Labor Department yang pakai bahasa Inggris sama bahasa Cina. Jadi kalau mbaknya membutuhkan bisa WhatsApp saya bisa share full page-nya. Jadi tidak main-main ya. Saya benar-benar buang waktu untuk scan. Jadi kalau mbaknya ada yang nanyain, saya langsung full page kasihkan mereka dalam bahasa Cina dan bahasa Inggris. Jadi kalau majikan nggak paham peraturannya, iki loh suratnya gitu loh. Jadi memang itu saya sengaja seperti itu. Jadi seperti itu, keren. Jadi ada beberapa yang harus kita lakukan ya, kampanye-kampanye yang nggak akan pernah berhenti ya mengenai pemahaman. Karena gini loh, kalau aku melihat di Hong Kong ini sirkulasinya itu bergeser gitu. Ada yang pulang, ada yang baru masuk. Ada yang datang. Jadi bisa jadi informasi kita termakan sama yang ada yang baru datang. Betul. Atau justru informasi kita itu dikonsumsi sama yang sudah pulang. Jadi betul. Yang baru datang mungkin jadi belum tahu gitu. Jadi seperti itu. Pertanyaannya aneh-aneh. Kantornya di Indonesia daerah mana, Kak? Kantornya ya di laptop saya, Mbak, atau di HP saya. Oh ya Mas Andro, tadi sempat ada sedikit masalah ya, di mana saya hubungkan sama Pak Indra dari salah satu fan kita yang di YouTube, Facebook. Jadi dia punya masa lalu yang jelek juga, bahwa dia itu masuk PT dan data-datanya hilang di PT. Ya, ada. Pak, dan waktu menghubungi Pak Indra otomatis kan butuh dokumen asli, dan Pak Indra berjanji setelah proses selesai dibalikin, tapi mbaknya ini punya rasa ketakutan dan kekhawatiran. Iya betul. Mungkin Pak, sekali lagi saya selalu bilang bahwa kadang-kadang orang punya emosi juga nggak terkontrol, atau mbaknya sendiri yang tersinggung. Saya kurang tahu. Jadi intinya saya ambil tengahnya. Saya paham karena mbaknya punya masa lalu di mana pernah kehilangan data di PT, dan saya juga paham di PT juga kalau nggak ada data asli nggak mau proses. Betul. Jadi ini kepercayaan ya, satu sama lain kepercayaannya. Kalau majikan, kalau cecenya nggak percaya sama PT, PT-nya apalagi nggak percaya sama mbaknya. Jadi kalau nggak deal. Betul. Aku bilang sama mbaknya, kalau kamu nggak percaya, ya jangan terusin. Kenapa? Karena aku juga nggak bisa memaksa PT untuk proses kamu. Betul. Untuk selanjutnya. Dan PT merasa takut juga, kamu data pribadi aja nggak ada. Tapi aku udah bilang, kalau memang kamu masuk agent lain pun, selagi kamu ikut PT kita, di Hong Kong kamu cari aku. Ada masalah, aku akan tetap cari. Di mana Oyote sama Bongkote. Di mana duduk permasalahannya. Nah, itu bedanya kalau kalian ikut saya atau ikut Mas Andro. Jadi walaupun kalian ikut agent lain masuk Hong Kong, tahu berjalan. Selama masuknya ke kita ya. Selama betul, kalau masuknya ke kita. Pertamanya ke kita. Kan Mas Sandro juga punya listnya kan, siapa aja yang masuk di PT kita. Jadi kita nggak cuma bercanda atau promosi aja ya, tidak ya. Saya sendiri pribadi kalau dibilang promosi, Mas Sandro kecapean dia balesin SMS. Tapi bukan itu. Masalahnya kenapa saya bilang sampai nomornya Mas Sandro yang harus hadir, karena memang saya kadang-kadang tidak sanggup balesin SMS, Mbak. Apalagi besok hari Jumat ya, saya kan Jumatan ya Mas Sandro, saya kalau hari Jumat. Jadi kadang-kadang saya tidak ingin diganggu juga, tapi kadang-kadang saya masih mendengarkan, bahkan saya masih bisa teleponan sama majikan, tapi tidak selalu. Jadi hari Jumat kadang-kadang saya ingin punya waktu pribadi di mana khusus buat keluarga saya. Jadi buat mbak-mbaknya, akhir-akhir ini saya selalu bilang, hati kita itu saiki panas, Mas Andro. Hati kita itu saiki kering. Saya kurang tahu ya, apakah karena kering karena corona atau kering karena nggak punya uang. Kesenggol dikit itu marah, Mas Andro. Kesenggol dikit emosi. Benar nggak? Mas Andro ngerasain nggak? Sensitif banget orang-orang sekarang, termasuk saya sendiri ya. Makanya saya sendiri kadang-kadang mikir, kurang itu, kurangi. Makanya aku selalu, ya apa ya? Aku selalu mengibaratkan diri kita itu seperti hutan, Mas Andro. Hutan lek basah, itu kan nggak kobong toh, nggak gampang dibakar kan? Iya. Tapi lek hutan yang kering, kobongnya kan cepet toh, Mas Andro. Lek saiki aku mbek sampean ono masalah, tapi hati kita sama-sama tenang. Mbok dilokno wong sampai jungkir malik sing ngelokno iki lho, rileks aja. Sampai pegel ya. Bener enggak? Tapi kalau hati kita emosi, wes tukaran mbek bojo, moro enek arek ngajak ngomong nyolot, otomatis kan jenget ta ya. Otak iki jengat semua, otomatis kan kebakar semua. Nah,
Kalau kebakarannya cuman kita sendiri nggak ada masalah, Mas. Kenapa saya bilang nggak ada masalah? Intinya kalau kebakaran diri sendiri kan orang-orang sekitar kita aja yang kobongan, yang punya efek. Tapi kalau kita sudah punya emosi keluar, Mas Andro, itu akan mengakibatkan. Kenapa orang bisa bunuh orang? Kenapa orang bisa mukul orang? Kan kebakarannya keluar. Jadi efeknya kan bukan cuma kita. Berakibatnya fatal kan bukan cuma sama kita, sama orang lain juga. Makanya hari-hari ini memang banyak-banyak doa dan yo, banyak ikhlasnya dibandingkan dengan yang dulu kan kita beda. Saya kira orang Hongkong mereka kan nggak pernah liburan. Aku plan pulang aja cuma bisa plan. Mas Andro udah pulang, udah nyantai, aku aja masih di sini. Jadi buat mbak-mbaknya syukurin lebih banyak syukurnya aja. Karena kurang syukurnya ya kayak kemarin Mas Andro. Mas Andro sendiri tahu kan sebenarnya saya pribadi juga ada masalah yang sangat pelik, yang sangat rumit, sampai membuang waktu saya yang begitu banyak sampai saya sakit